Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Afriani dengan NIM 1930100648. Baiklah, di sini saya akan melakukan video pembelajaran embriologi tentang fertilisasi. Yang mana fertilisasi adalah proses penyatuan atau peleburan inti sel telur atau ovum dengan inti sel spermatozoa membentuk makhluk hidup baru yang disebut dengan zigot. Yang selanjutnya yaitu penetrasi sperma, yang mana penetrasi sperma adalah proses penebusan spermatozoa ke dalam ovum. Setelah spermatozoa masuk, terjadi proses fertilisasi. Untuk bisa masuk ke dalam sel telur, spermatozoa harus melewati sel-sel kumulus, menembus zona pellucida dan selaput vitelin. Sel-sel kumulus dapat dilewati oleh pergerakan aktif spermatozoa dibantu oleh enzim hyaluronidase. Yang selanjutnya yaitu ovum. Ovum adalah sel telur atau gamet pada wanita yang digunakan dalam proses reproduksi untuk menghasilkan sebuah individu baru yang ditemukan di ovarium. Ovum identik dengan sel sperma pada laki-laki. Ovum berisi satu set DNA haploid, mengandung 23 kromosom yang diperlukan sebagai kode penentu sifat dan fisik dari keturunannya. Ketika bertemu dengan gamet jantan atau sperma yang berisi juga satu set DNA haploid, maka akan terbentuk sebuah zigot. Yang selanjutnya yaitu perjalanan ovum. Yang pertama yaitu setelah ovulasi terjadi, jatuh ke peritoneum dan ditampung oleh infundibulum. Yang kedua, pada mamalia, ketika ovulasi berlangsung, infundibulum bergerak dan mengelilingi ovarium. Yang ketiga, ovum kemudian bergerak ke oviduk oleh kayuhan cilia dinding oviduk dan bergerak dinding otot oviduk. Yang keempat, jika pembuahan terjadi di luar tubuh, telur terpencar keluar oleh keturunan dinding uterus. Yang kelima, ketahanan ovum untuk dibuahi hanya sekitar 24 jam. Jika dibuahi, telur akan berdegenerasi. Yang selanjutnya yaitu penyelesaian periode. Siklus menstruasi adalah perubahan dalam tubuh wanita, khususnya pada bagian organ reproduksi. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim atau endometrium yang menebal luruh karena tidak adanya pembuahan sel telur. Fase pertama menstruasi. Luruhnya lapisan dinding rahim ini juga disebabkan oleh penurunan kadar estrogen dan progesteron. Pada saat yang sama, hormon perangsang folikel atau FSH mulai sedikit meningkat dan memancing perkembangan 5-20 folikel atau kantung yang berisi indung telur di dalam ovarium. Yang fase kedua atau praovulasi dan ovulasi. Pada fase praovulasi, lapisan dinding rahim sempat luruh akan mulai menebal kembali. Lapisan dinding rahim tersebut cukup tipis sehingga sperma dapat melewati lapisan ini dengan mudah. Yang selanjutnya, fase ketiga, yang mana pramenstruasi. Lapisan dinding rahim akan menebal. Hal ini dikarenakan folikel telah pecah dan mengeluarkan sel telur membentuk korpus luteum. Korpus luteum kemudian memproduksi progesteron yang membuat lapisan dinding rahim makin tebal. Yang selanjutnya yaitu pemasakan telur. Oosit sekunder yang berukuran lebih besar akan mengalami pembelahan sel telur kedua yang menghasilkan ootit. Badan polar pertama juga akan membelah menjadi dua badan polar kedua.
Ootit ini akan berkembang menjadi sel telur apabila bertemu dengan spermatozoa, alias sel sperma. Dapat dikatakan bahwa ovulasi terjadi ketika oosit telah mencapai tahap perkembangan ootit. Lalu, setelah pembuahan, maka ootit sudah melewati tahap akhir pematangan dan menjadi sel telur. Yang selanjutnya, peleburan pronucleus. Fungsi perkembangan memungkinkan rangsangan pada sel telur untuk melanjutkan dan menyelesaikan proses pembuahan meosisnya dan membentuk pronukleus betina yang akan melebur atau signami. Dengan pronukleus jantan berasal dari inti spermatozoa membentuk zigot. Jika fertilisasi tidak terjadi, maka sel telur akan bertahan pada tahap metafase 2 dan berdegenerasi tanpa melalui proses selanjutnya. Selanjutnya itu adalah gamet. Sel gamet terdiri dari dua, yaitu gamet jantan dan gamet betina. Sel gamet jantan atau gamet kelamin jantan adalah sperma. Sel kelamin betina atau gamet betina adalah ovum. Amfimixis kromosom paternal dan maternal. Amfimixis kromosom adalah proses terbentuknya biji atau benih melalui peleburan sperma ovum yang mengandung kromosom. Amfimixis merupakan reproduksi secara seksual atau generatif. Apabila kedua proses tersebut berlangsung secara bersamaan, maka akan terbentuk lebih dari satu embrio yang sering disebut poliembrio. Selanjutnya, gen manusia terdiri dari 23 molekul DNA. Panjang yang kita lihat sebagai kromosom di bawah mikroskop. Semua bayi punya 22 pasang kromosom biasa, atau satu pasang terdiri dari 22 gen dari ibu dan satu pasang gen dari ayah. Selanjutnya, namun laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan pada pasang kromosom ke-23. Anak-anak perempuan mempunyai dua salinan kromosom berbentuk sedang bernama X dan laki-laki mempunyai satu X tunggal disertai kromosom yang mungil bernama Y. Nama tersebut tidak mempunyai hubungan apapun dengan bentuk mereka, namun justru mencerminkan misteri dalam perbedaan mereka atau X untuk hal-hal yang tidak diketahui. Yang selanjutnya yaitu saat meiosis dalam testis. Kromosom X dan Y dipisah ke dalam sperma yang berbeda. Sampai 50% dari sperma yang diproduksi akan mengandung kromosom X dan 50% sisanya akan membawa kromosom Y. Semua ovum memiliki kromosom X tunggal. Kita masuk ke yang B, kelainan dalam fertilisasi atau pembuahan. Kelainan fertilisasi di mana fertilisasi berlangsung akan tetapi zigot atau individu yang terbentuk mengalami kelainan dapat terjadi akibat proses fertilisasi yang normal dari sel gamet yang memiliki kelainan, atau seperti kejadian non-disjunction atau proses fertilisasi itu sendiri berlangsung tidak normal. Contoh kelainan fertilisasi yang mungkin terjadi adalah yang pertama, zigot haploid adalah suatu perkembangan yang tidak sempurna di mana hanya salah satu dari gamet yang berperan dalam perkembangan berikutnya. Satu, androgenesis. Keadaan di mana terjadi fertilisasi, tetapi hanya pronukleus jantan yang berperan pada proses perkembangan selanjutnya, tanpa diikuti oleh perkembangan pronukleus betina. Oleh karena itu, embrio yang dihasilkan hanya memiliki genetika tertua jantan atau embrio jantan haploid. Selanjutnya adalah gynogenesis. Kejadian fertilisasi di mana embrio yang terbentuk hanya dari pronukleus betina tanpa diikuti oleh perkembangan pronukleus jantan. Embrio yang dihasilkan dari keadaan tersebut hanya memiliki unsur genetik dari induk betina atau embrio betina haploid.
Zigot polyploid. Polyploid adalah keadaan di mana jumlah kromosom embrio hasil fertilisasi berjumlah 3N atau triploid, 4N tetraploid atau lebih. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat kejadian polispermia, di mana satu set telur dibuahi oleh 2 atau lebih spermatozoa. Kedua, kejadian karyokinesis atau proses pembuahan inti sel tanpa disertai sitokinesis atau proses pemisahan sitoplasma, sehingga sel telur memiliki inti lebih dari satu. Selanjutnya yaitu embrio parthenogenesis, yang mana perkembangan embrio yang terbentuk tanpa peran sedikitpun dari spermatozoa, di mana oosit dapat berkembang karena aktivitas selain daripada spermatozoa. Itulah hasil dari presentasi saya. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.